Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbul Ansor, NIM 18030174003. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya, akan mensimulasikan model pembelajaran problem based learning, yaitu pada materi trigonometri. Ya, seperti apa? Silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Diana. Oh, Diana. Kemana dia? Izin, orang tuanya sakit katanya, Pak. Oh, ya sudah. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak lihat di sini ada beberapa yang masih belum konsentrasi ya. Yang di belakang itu masih mengantuk itu. Eko, masih mengantuk ya? Iya, Pak. Nah, silakan cuci muka dulu. Baik, Pak. Saya cuci muka dulu. Nah, sekarang saya lihat sudah bagus semuanya. Ya udah, kita lanjut pembelajarannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu pada subbab menghitung panjang dari salah satu sisi segitiga dengan perbandingan nilai tangen atau nilai kotangen. Ya, sebelumnya kalian kan sudah Bapak ajari, yaitu menentukan nilai tangen dan kotangen. Nah, sebelumnya apa? Ban bersamping. Ya, perbandingan, yaitu perbandingan nilai tangen adalah perbandingan panjang dari sisi di depan sudut tersebut dibagi dengan panjang sisi di samping atau depan per samping. Kalau kotangen kebalikannya, yaitu samping per depan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalian udah tahu nilai kotangannya atau nilai tangannya, tinggal nyari salah satu panjang sisinya saja. Seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, Bapak tampilkan seperti ini, bisa kalian lihat. Jadi tujuan yang pertama yaitu melalui LKPD kalian dapat berdiskusi, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku dengan rasio tangen. Yang kedua sama seperti yang pertama, tapi perbedaannya yaitu dengan menggunakan rasio kotangen. Nah, untuk yang ketiga, melalui LKPD kalian dapat berdiskusi, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio tangen. Yang terakhir sama seperti nomor 3, cuma masalah kontekstualnya berkaitan dengan rasio kotangen, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, di sini ada yang pengen jadi arsitek nggak? Saya, Pak, pengen jadi arsitek. Oh iya, Mas Eko pengen. Nah, kamu tahu nggak kalau di arsitek ini menggunakan trigonometri dalam konsep bangunan? Tidak tahu, Pak. Nah, seperti apa kegunaan trigonometri pada bidang arsitek? Nah, kalian bisa melihat video yang akan Bapak tampilkan. Nah, ini videonya berisi kegunaan trigonometri dalam beberapa bidang, termasuk bidang arsitek. Nah, seperti ini, kalian bisa lihat.
kalian sudah tahu kan kegunaan trigonometri dalam beberapa bidang. Nah, jadi trigonometri ini memang perlu kalian pelajari di SMA ini. Nah, pada hari ini kalian nanti akan belajar trigonometri seperti apa. Jadi nanti Bapak akan bentuk kalian berkelompok, lalu akan Bapak berikan LKPD mengenai masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan tangan atau petangan. Nah, di sini ada yang pernah jadi supporter nggak di tribun sekolahan? Seperti supporter pertandingan futsal atau pertandingan basket ada? Ada Pak, saya pernah Pak. Banyak kan di sini yang pernah jadi. Kalian pernah tahu nggak kalau supporter ini ada koreografi? Nah, Oh ya pernah kan? Tapi pernah nggak kalian tahu ada koreografi yang besar yang ditarik menggunakan tali atau itu namanya banner 3D pernah? nah, Oh ya pernah. Nah pernah nggak kalian ketika menjadi supporter kalian pengen melihat pertandingan tapi ketutupan banner 3D pernah nggak? nah, Pernah kan? Itu mungkin karena supporternya kurang memperhitungkan tinggi banner tersebut sehingga menutupi supporter seperti itu. Nah memang karena kita memiliki keterbatasan yaitu tidak bisa mengukur tinggi banner kan tribunnya sangat tinggi kan. Nah, masalah tersebut akan Bapak sajikan di LKPD. Nanti akan kalian pecahkan sehingga bagaimana cara menghitung tinggi dari tribun tersebut dengan menggunakan konsep trigonometri yang sesuai seperti itu. Sehingga masalah tersebut ketika menjadi supporter akan bisa teratasi seperti itu. Nah, sesuai instruksi Bapak dari minggu kemarin, apakah di sini kalian sudah membawa sebanyak kelompoknya yaitu 5 kelompok peralatan seperti ini? Sudah? Ditambah busur ya, jangan lupa. Nah, kalau sudah disiapkan semua peralatannya yaitu terdapat 5 pasang peralatan di kelas ini, maka Bapak akan bagi kalian kelompok menjadi 5 kelompok. Di sini kan ada 21 siswa ya. Jadi akan Bapak bagi 5 kelompok. Satu kelompok berisikan 4 sampai 5 anggota. Nah, untuk kelompok pertama Bapak tampilkan ya. Untuk kelompok pertama yaitu Anton, Ernest, Intan, Tiara, dan Diana. Nah, ini tempatnya di depan sini. Nah, untuk kelompok 2, Eko, Rita, Linda, dan Feby. Nah, ini letaknya di sini. Nah, untuk kelompok 3, Nove, Nadia, Yuni, dan Putri. Nah, ini letaknya di samping kelompok 2. Nah, untuk kelompok 4, Rama, Sinta, Sari, dan Indah. Nah, ini di belakang kelompok 1 letaknya. Nah, untuk kelompok 5 yang terakhir yaitu Andre, Gavi, Mirna, dan Dewi. Nah, ini di belakang kelompok 2. Nah, sekarang sudah bagi kelompok kan, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan menempati tempat yang sudah Bapak tunjuk tadi. Nah, sekarang kalian sudah dudukkan dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan bagikan LKPD per kelompok 1 ya. Nah, setiap kelompok sudah menerima LKPD ya masing-masing. Untuk informasi sumber belajar yang bisa kalian pakai yaitu buku paket kalian yaitu buku paket matematika halaman 129 sampai 140. Nah, untuk informasi dari tugas yang akan kalian kerjakan selama berkelompok yaitu yang pertama kalian baca dulu ya permasalahannya, kalian pahami. Apabila ada yang tidak kalian pahami mengenai permasalahan tersebut bisa kalian tanyakan dulu ke Bapak. Lalu selanjutnya kalian cari solusi yang sesuai dengan konsep trigonometri dan peralatan yang sudah kalian bawa sesuai dengan pertanyaan di permasalahan. Lalu setelah itu kalian prakteknya ya ke lapangan atau tribun sekolahan, kalian hitung ya dengan peralatan tersebut informasi-informasi
ingin kalian gunakan dengan menggunakan konsep trigonometri. Setelah itu kalian tulis hasil diskusi kalian atau hasil dari solusi yang kalian temukan pada kertas manila seperti itu. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, itu masnya yang di belakang. Ingin tanya apa? Saya kok Pak ingin bertanya, apakah untuk mengukur kita bebas menentukan jaraknya dari titik yang diukur ketinggiannya? Hah? Maksudnya? Kan kita nanti menggunakan konsep trigonometri dengan segitiga siku-siku. Berarti kita butuh jaraknya dari titik siku-sikunya tepat di bawah pondasi ujung. Nah, jaraknya itu terserah kami. Oh, iya itu terserah kalian, tapi diharapkan berbeda dengan kelompok lain ya. Jadi ada bermacam-macam pengukuran yang digunakan untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, selain Mas Eko ada yang ditanyakan lagi? Pak, kan dari alat tersebut kami nanti bisa menemukan besar sudut elevasi. Nah, besar sudutnya misalnya 63 derajat. Untuk mengetahui nilai tangan atau kotangannya gimana, Pak? Nah, untuk itu kalian bisa gunakan kalkulator untuk mengetahui nilai tangan atau kotangannya, karena kan sudutnya bervariasi nanti. Ya, ada lagi selain itu? Nah, baik, kalau sudah tidak ada silahkan dilanjutkan diskusinya, lalu ke tribun langsung melakukan pengukuran untuk mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Kuat lah. Oh, kita apa? Sampingku. Itu kasih pemikiran. Ini garis ngarep iki. Kandani ya. Wis ngarep paling kusuk ini. Ini. Apa sih? Nah, masih itu gitu. Oh, ini ke web sih. Bayangkan. Nah, setelah pengukuran yang kalian lakukan dan juga diskusi, kalian sekarang kan sudah menemukan solusi semua ya. Nah, sekarang bawa tunjuk untuk perwakilan kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil kerjanya dan gimana solusinya nanti akan kita
diskusikan bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, perwakilan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami beserta solusinya. Nah, lebar banner kan 10 meter dan ditempatkan di tengah. Maka pengukuran dilakukan 5 meter ke kiri dan 5 meter ke kanan dari pusat. Namun cukup sekali saja pengukurannya karena tinggi tribun 5 meter ke kiri sama dengan 5 meter ke kanan. Nah, ini adalah ilustrasi cara pengukuran yang kami lakukan dengan bantuan peralatan. Dan kami memperoleh besar sudut alfa 53 derajat dan beta 37 derajat dengan menggunakan alat berupa busur. Untuk sudut elevasinya dengan pengukuran seperti berikut. Diperoleh sudut elevasi pertama 30 derajat dan kedua sebesar 53 derajat. Selanjutnya, kita menggunakan kalkulator dan browsing juga diperoleh nilai tangan 37 derajat sama dengan 3/4 dan tangan 53 derajat sama dengan 4/3. Kita nanti hanya menggunakan konsep tangannya saja. Kami ilustrasikan dalam segitiga siku-siku seperti ini agar lebih mudah, dan yang dicari sebagai tinggi banner nantinya adalah panjang CE. Panjang CE dapat dilihat. Selanjutnya digunakan perbandingan tangan, yaitu depan per samping. Dengan perhitungan seperti berikut. Kami peroleh panjang BC 15 meter dan BE 10 meter. Ini ya. CE sama dengan, maka diperoleh CE sama dengan BC kurangi BE sama dengan 15 kurangi 10 sama dengan 5 meter. Maka agar yang di atas tribun tetap dapat melihat perbandingan atau tidak tertutupi banner, seperti biasanya kan tertutupi, kami kurangi ketinggian tadi sehingga menjadi 4,5 meter. Jadi banner yang akan dibuat berukuran 10 kali 4,5 meter kuadrat atau 45 meter kuadrat. Jelas pemilihan tempat percetakan yang lebih menguntungkan adalah toko B dengan harga cetak 14.000 per meter kuadrat. Karena yang akan dicetak 45 meter kuadrat tentu lebih dari 40 meter kuadrat. Total biaya yang harus dikeluarkan adalah 14.000 maksud saya kali 45 sama dengan 630.000. Uang yang akan tersisa sebesar 120.000. Itu saja yang bisa saya jelaskan mewakili kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, perwakilannya telah menyampaikan hasil kerjanya. Kita beri aplaus. Sangat bagus yang dipresentasikan Mas Eko tadi ya, mewakili kelompoknya. Itu sudah benar ya, karena dia menggunakan konsep tangan untuk mengetahui tinggi dari tribun atau tinggi dari banner yang akan dicetak. Seperti itu. Dia juga memilih toko B sebagai tempat percetakan karena memang ukuran dari banner tersebut kan 4,5 meter kali 10 meter sehingga luasnya kan 45 meter persegi. Sehingga di toko B lebih menguntungkan karena di toko B menyebutkan kalau mencetak banner lebih dari 40 meter persegi harganya cuma 14.000, sedangkan di toko A harganya 15.000. Seperti itu. Sekarang apa ada yang ingin kalian tanyakan mengenai hasil kerja dari kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 2? Apakah ada? Oh ya, masnya itu yang di belakang, silakan mau tanya apa? Sebenarnya saya sudah paham, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah harus menggunakan konsep tangan untuk menyelesaikan permasalahan? Soalnya kelompok kami menggunakan konsep tangan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, yaitu konsep perbandingan kotan, yaitu kan samping per depan, sedangkan tan depan per samping. Jadi kotan ini kebalikan dari tan. Nah, kalau kita pengen nyari panjang sisi di depannya, kan kalau kita udah tahu nilai kotannya kan sama aja, bisa
Nah, untuk itu sekarang silahkan maju perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya, proses menemukan solusinya dengan menggunakan konsep kotan. Nah, baik, silahkan. Selamat pagi semuanya, saya Nove dari perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3 dan memberikan solusinya. Sama seperti kelompok 2, strategi awal kami melakukan pengukuran yang dilakukan 5 meter ke kiri dari pusat karena bannernya diletakkan di tengah. Ini ilustrasinya tentang pengukuran yang kami lakukan dan kami peroleh sudut alfa sebesar 45 derajat dan beta sebesar 30 derajat. Kami menggunakan busur untuk mengukurnya. Dengan melakukan perhitungan sebesar berikut, kami dapatkan sudut elevasi 45 derajat pada jarak 15 meter dari titik yang akan dicari ketinggiannya atau pondasi ujungnya. Lalu sudut elevasi sebesar 60 derajat pada jarak 5,75 meter. Kami menggunakan konsep kotangan sehingga kami cari nilai tangan 45 dan 60, masing-masing 1 dan per 3. Selanjutnya, kami ilustrasikan dalam segitiga siku-siku seperti ini agar lebih mudah. Dan yang kami cari adalah panjang RT sebagai tinggi banner nantinya. Selanjutnya, perbandingan kotangan yaitu samping per depan akan kami gunakan. Lalu kami melakukan perhitungan dan diperoleh RQ sama dengan 15 meter dan TQ sama dengan 9,9 meter. Sehingga panjang RT adalah 5,1 meter. Untuk penonton agar tidak tertutup banner, kami kurangi 1 meter sehingga tinggi banner menjadi 4,1 meter. Jadi banner yang kami buat akan berukuran 10 kali 4,1 meter persegi atau 41 meter persegi. Untuk tempat percetakan kami memilih toko B karena lebih menghemat biaya sebesar 14.000 per meter persegi. Jadi total biaya yang kami keluarkan adalah 14.000 dikali 41 atau 574.000. Dan dana yang tersisa sekarang adalah 176.000. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3, yaitu Mas Nove. Penjelasannya sudah sangat bagus. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut kita juga bisa menggunakan konsep dari perbandingan kotangan. Nah, jadi di sini kita evaluasi ya proses menemukan solusinya atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pertama yang kalian lakukan harus melakukan pengukuran secara nyata ya di tribun sekolahan. Ya, jadi kalian ukur sudut elevasinya berapa aja, di posisi mana aja, dan kalian ukur jaraknya dari titik ketinggiannya berapa dengan menggunakan meteran. Kalian mengukur sudut elevasi dengan menggunakan busur. Nah, selanjutnya kalian bisa ilustrasikan dalam segitiga siku-siku. Kalian sudah tahu salah satu panjang sisinya dan sudut elevasi. Jadi kalian bisa mencari tinggi banner yang sesuai. Nah, jadi seperti itu proses menemukan solusinya. Nah, untuk pemilihan percetakan kalian bisa memilih toko A jika luas dari banner tersebut kurang dari 40 meter persegi karena nilainya lebih murah ya. Jadi harganya 15.000 per meter persegi. Kalau di toko B kalian lebih menguntungkan memilih toko B jika luas bannernya lebih dari 40 meter persegi karena di toko B menawarkan jika kalian mencetak banner lebih dari 40 meter persegi maka harganya 14.000 per meter perseginya, seperti itu. Nah, jadi di sini kan kalian rata-rata ya menemukan solusinya kan hampir mendekati tinggi bannernya kan 5 meter. Nah, lalu kalian kurangi, misal di kelompok 2 tadi dikurangi 0,5 meter. Dan di kelompok 3 dikurangi 1 meter untuk meminimalisir penonton yang di atas tribun agar bisa melihat pertandingan juga dan tidak tertutupi oleh banner tersebut. Nah, jadi hari ini kita belajar apa tentang trigonometri? Apakah di sini ada yang ingin menyimpulkan? Ya,
Nove silakan menyimpulkan. Jadi, hari ini kita belajar trigonometri mengenai penerapan dan perbandingan tangan kotangan untuk menyelesaikan masalah. Perbandingan kotangan samping berdepan dan tangan depan bersamping. Untuk mencari panjang salah satu sisi lain dengan menggunakan konsep tersebut perlu mengetahui nilai tan atau kotan dan panjang sisi lain. Nah, benar sekali. Jadi hari ini kita belajar mengenai penerapan dari trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual sehari-hari. Nah, jadi kita menggunakan konsep trigonometri yaitu perbandingan nilai tangan dan kotangan, di mana perbandingan tangan depan per samping dan kotangan samping per depan. Nah, kita menggunakan konsep tersebut untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga yang sisi lainnya sudah diketahui panjangnya. Nah, itu berhubungan dengan tinggi tadi. Nah, gimana tadi pembelajaran berkelompoknya? Apakah semua yang ada di kelompok sudah berpartisipasi? Oh, ada yang tidak. Siapa itu? Rita Pak, katanya males, gak mau disuruh. Saya suruh nggak mau. Oh, ya udah. Lain kali kalau kegiatan berkelompok lagi lebih aktif ya dan ikut berpartisipasi dalam kelompoknya. Apakah kegiatan berkelompok tadi menyenangkan? Iya Pak, seru Pak, enak Pak. Nah, minggu depan apakah kalian mau berkelompok lagi seperti tadi untuk pembelajarannya? Iya Pak, seru Pak. Oh, baik. Ya, jadi minggu depan kita terapkan lagi ya seperti ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian baca dulu ya buku paketnya mulai dari halaman 141. Kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu seperti sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, kalian bisa baca-baca dulu. Nanti minggu depan kita tinggal melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, itu saja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kurangnya atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, saya Novi. Saya Rizwana. Terima kasih telah menonton.